Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niki Cahyani Bagi, mahasiswa jurusan Akuntansi semester 5 Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi perpajakan. Yang pertama kita akan membahas tentang akuntansi, yang kedua perpajakan, yang ketiga pembukuan atau pencatatan bagi wajib pajak, dan yang keempat akuntansi perpajakan. Nah, yang pertama yaitu akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi akuntansi, kemudian aset, kewajiban, ekuitas, lalu siklus akuntansi, dan yang terakhir laporan keuangan. Ya, yang pertama definisi akuntansi. Menurut American Secretariat Association, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi pihak pemakai informasi. Ini berarti akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi yang diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai perusahaan yang bersangkutan. American Institute of Certified Public Accountants atau AICPA. Akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi kejadian yang tepat atau berdaya guna dalam bentuk satuan uang dan penafsiran hasil proses tersebut. Definisi akuntansi dalam arti luas. Akuntansi adalah proses identifikasi, pengukuran, dan komunikasi dari informasi-informasi ekonomi untuk menghasilkan pertimbangan dan keputusan dari pemakai informasi tersebut. Dari segi prosedur, akuntansi adalah suatu teknik atau seni untuk mencatat, menggolongkan, dan menyimpulkan transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian yang mempunyai sifat keuangan dalam nilai mata uang serta menganalisis hasil dari teknik tersebut. Kemudian aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Ekuitas sama dengan modal saham kurang dividen ditambah penghasilan dikurang beban. Aset. Aset yaitu sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan mempunyai manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan akan diperoleh perusahaan. Kewajiban, obligation, masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan dapat mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Yang ketiga yaitu ekuitas, hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Lanjut, yaitu siklus akuntansi. Siklus akuntansi yang pertama analisis transaksi, yang kedua jurnal, yang ketiga memposting, yang keempat neraca saldo sebelum penyesuaian, yang kelima penyesuaian, yang keenam neraca saldo setelah penyesuaian, yang ketujuh menyiapkan laporan, yang kedelapan jurnal penutup, yang kesembilan neraca saldo setelah penutupan, dan yang kesepuluh jurnal pembalik atau pilihan. Lanjut, yaitu laporan keuangan. Laporan laba rugi, laporan yang menyajikan penghasilan dan beban entitas untuk satu periode yang merupakan kinerja keuangannya. Yang kedua yaitu laporan perubahan ekuitas, laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas pemilik yang terjadi selama periode waktu tertentu. Kemudian neraca, informasi yang menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada tanggal tertentu. Laporan arus kas, laporan yang menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Catatan laporan keuangan berisi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam proses keuangan, memberi
memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan. Yang pertama, wajar. Yang kedua, kelangsungan usaha. Yang ketiga, frekuensi pelaporan. Yang keempat, konsistensi. Yang kelima, komparatif. Yang keenam, materialitas. Yang ketujuh, lengkap. Dan yang kedelapan, identifikasi. Selanjutnya yaitu perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pajak dan jenis pajak. Definisi pajak. Menurut Profesor Dr. Rohmat Sumitro, Sarjana Hukum, iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal, kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Yang kedua, menurut Profesor Dr. PJ AA Adriani, iuran kepada negara dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang harus dapat ditunjukkan dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Yang ketiga yaitu menurut Mr. Dr. N.J. Feldman, pajak adalah prestasi yang dilaksanakan oleh dan terutang kepada pengusaha menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum, tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum. Kesimpulan, dipungut berdasarkan undang-undang, tidak menunjukkan adanya kontraprestasi, dipungut negara baik, pemerintah pusat dan daerah, diperuntukkan pengeluaran pemerintah, public investment, dan mempunyai tujuan lain, reguler. Lanjut, jenis pajak. Menurut sifat, ada dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Menurut saran atau objek, ada dua juga, pajak subjektif dan pajak objektif. Menurut pemungutnya, ada dua juga, pajak pusat dan pajak daerah. Kemudian menurut sifat, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung yaitu pajak yang pembedanya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya yaitu pajak penghasilan. Yang kedua, pajak tidak langsung. Pajak yang pembebannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah. Menurut sasaran atau objeknya, ada dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif, pajak yang berdasarkan pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh, pajak penghasilan. Pajak objektif, pajak yang berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, pajak bumi dan bangunan bea materai. Kemudian menurut pemungutnya, yang pertama pajak pusat. Pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat. Contoh, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, pajak bumi dan bangunan bea materai. Yang kedua, pajak daerah. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Contoh, pajak reklame, pajak hiburan, pajak hotel dan restoran, pajak kendaraan bermotor. Kemudian pembukuan atau pencatatan wajib pajak. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pembukuan atau pencatatan, yang kedua kewajiban pembukuan, dan yang ketiga kewajiban pencatatan. Yang pertama, pengertian pembukuan atau pencatatan. Pembukuan menurut Undang-Undang KUP nomor 16 tahun 2009 pasal 1 angka 29. Proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban,
modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Kemudian pencatatan. Pencatatan menurut Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 29. Pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. Lanjut, wajib pajak. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Dan orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Dengan peredaran bruto dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar, sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan, dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Melakukan pencatatan dan pembukuan, melakukan pencatatan dan melakukan pencatatan. Selanjutnya yaitu syarat penyelenggaraan pembukuan ada 6. Yang pertama, diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya atau full disclosure. Yang kedua, haruslah diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, diselenggarakan dengan prinsip atas asas yang di stelsel akrual dan stelsel kas. Yang keempat, perubahan terhadap metode pembukuan atau tahun buku harus mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak. Yang kelima, pembukuan yang diselenggarakan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Yang keenam, buku catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia. Selanjutnya yaitu perbedaan tahun, buku dengan tahun takwin atau kalender. Tahun kalender sama dengan 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Tahun buku sama dengan periode pembukuan dalam satu siklus akuntansi. Apabila WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, penyebutan tahun pajak yang bersangkutan menggunakan tahun yang di dalamnya termasuk 6 bulan pertama atau lebih. Contoh, tahun buku 1 Juli 2018 sampai dengan 30 Juni 2019. Tahun pajak 2018. Yang kedua, tahun buku 1 Oktober 2018 sampai dengan 30 September 2019, tahun pajak 2019. Kemudian, kewajiban pencatatan. Kewajiban menyelenggarakan pencatatan ada 2. Yang pertama, orang pribadi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang memiliki peredaran bruto dalam 1 tahun kurang lebih 4,8 miliar. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Syarat menyelenggarakan pencatatan ada 4. Yang pertama, harus diselenggarakan secara teratur dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, dalam 1 tahun harus diselenggarakan secara kronologis. Yang ketiga, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan harus disimpan di tempat tinggal wajib pajak atau tempat kegiatan usaha. Pekerjaan bebas dilakukan selama 10 tahun. Dan yang keempat, harus dapat menggambarkan penghasilan bruto yang diterima. Selanjutnya yaitu akuntansi perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama akuntansi versus pajak, yang kedua perbedaan orientasi pelaporan, yang ketiga perbandingan SPT, tahunan, PPh, badan dan laporan keuangan komersial, yang keempat
ciri kualitatif laporan keuangan pajak. Yang kelima, pengertian akuntansi perpajakan. Yang pertama, akuntansi dan pajak. Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Kemudian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan, yang tidak mendapat jasa timbal balik, kontraprestasi, yang langsung dapat ditunjukkan, digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selanjutnya yaitu perbedaan antara akuntansi dan pajak. Akuntansi diatur berdasarkan PSAK dan pajak diatur berdasarkan undang-undang. Nah, secara umum terdapat dua perbedaan pengakuan, baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi dan pajak. Perbedaannya itu ada beda tetap dan beda waktu. Beda tetap merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antar akuntansi dengan pajak atau ketentuan undang-undang pajak penghasilan yang sifatnya permanen, yang artinya koreksi fiskal tidak akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun pajak berikutnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa beda tetap ini secara permanen ketika tahun atau periode sekarang suatu penghasilan atau biaya tidak dapat diakui sebagai penghasilan atau biaya menurut undang-undang. Maka pada tahun atau periode yang akan datang juga tidak dapat diakui sebagai penghasilan atau biaya di dalam laporan laba rugi. Nah, menurut akuntansi merupakan biaya, sedangkan menurut pajak itu biaya yang tidak dapat dikurangkan. Kemudian menurut akuntansi merupakan penghasilan, sedangkan menurut pajak bukan objek pajak. Yang ketiga, menurut akuntansi bukan penghasilan, sedangkan menurut pajak penghasilan. Yang keempat, menurut akuntansi bukan biaya, sedangkan menurut pajak biaya yang dapat dikurangkan. Penghasilan yang dikecualikan yaitu sanksi administratif dan sumbangan. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu beda waktu, merupakan perbedaan pengakuan baik pengakuan penghasilan maupun biaya antara akuntansi dan pajak yang sifatnya sementara. Artinya, koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun-tahun pajak berikutnya. Jadi, ketika penghasilan atau biaya pada periode tahun atau periode sekarang tidak dapat diakui di dalam laporan laba rugi, namun kemungkinan akan dapat diakui pada periode tahun atau periode yang akan datang. Selanjutnya yaitu perbedaan orientasi pelaporan. Yang pertama, laporan keuangan akuntansi atau komersial, yaitu disusun untuk kepentingan pemakai laporan berhubungan dengan kinerja perusahaan. Yang kedua, pajak berkepentingan dengan satu atau beberapa unsur dalam laporan keuangan yang dilampirkan dalam surat pemberitahuan pajak terutang atau SPT meliputi yang pertama, laba tahun berjalan untuk perhitungan pajak penghasilan. Yang kedua, distribus laba untuk perhitungan pajak atas dividen. Yang ketiga, peredaran usaha untuk PPN atau PPNBM. Yang keempat, pengeluaran untuk karyawan dan pembelian jasa lain untuk perhitungan potong pajak penghasilan. Selanjutnya yaitu perbandingan SPT tahunan, PPh badan dan laporan keuangan komersial. Nomor 1, pada bagian aspek terdapat pengguna. Kemudian pada bagian SPT tahunan PPh badan terdapat fiskus, dan pada bagian laporan keuangan terdapat berbagai pengguna atau multi users. Yang kedua, pada bagian aspek itu terdapat sifat informasi. Kemudian pada bagian SPT tahunan PPh badan terdapat rahasia, dan pada laporan keuangan itu terdapat
dapat digunakan oleh umum khususnya untuk laporan keuangan listed company. Yang ketiga, pada bagian aspek terdiri atas pedoman penyusunan. Kemudian pada bagian SPT tahunan PPh Badan terdapat undang-undang perpajakan dan peraturan pelaksanaannya. Kemudian pada laporan keuangan terdapat prinsip akuntansi yang berlaku umum atau PABU, PSAK, interprestasi PSAK, peraturan pemerintah untuk industri, IFRS, buletin teknis, pedoman atau praktik konvensional, hasil riset dan pendapat ahli. Yang keempat, pada bagian aspek itu terdapat mata uang pelaporan, kemudian pada SPT tahunan PPh Badan itu terdapat wajib dalam rupiah dan mata uang dolar sepanjang memperoleh izin dari otoritas pajak terkait. Kemudian pada laporan keuangan terdapat dapat menggunakan uang lain selain rupiah. Jika laporan keuangan disajikan dalam mata uang selain mata uang fungsionalnya, maka laporan keuangan harus lebih dahulu dilakukan remeasurement. Yang kelima, pada bagian aspek itu terdiri atas pencatatan transaksi. Kemudian pada SPT tahunan PPh Badan itu terdiri atas transaksi dicatat dan dilaporkan apabila memenuhi syarat dan ketentuan perpajakan. Transaksi dicatat dengan mengutamakan hakikat formal atau hukum daripada substansinya. Kemudian pada laporan keuangan itu terdiri atas transaksi dicatat dengan asas substance over form. Kemudian yang keenam, pada bagian aspek yaitu batas waktu penyampaian. Pada bagian SPT tahunan PPh Badan itu disampaikan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak dan dapat melakukan perpanjangan paling lama 2 bulan. Kemudian pada laporan keuangan itu pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 perseroan terbatas. Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu 6 bulan setelah buku perseroan berakhir. Kemudian ciri kualitatif laporan keuangan pajak. Yang pertama, dapat dipahami oleh petugas atau pemeriksa pajak. Yang kedua, sensitivitas informasi bukan materialitas. Yang ketiga, laporan keuangan fiskal disajikan secara jujur dengan itikat baik. Substansi beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah beban untuk mendapatkan, menagih, dan menerima penghasilan yang merupakan objek pajak yang dihitung dari penghasilan neto. Yang keempat, dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya, terutama untuk kompensasi kerugian utang piutang antar periode dan perbandingan pengakuan laba atau rugi yang menuntut konsistensi kebijakan akuntansi pajak. Perubahan kebijakan akuntansi pajak dimungkinkan dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak dengan mengajukan permohonan dilengkapi alasan. Kemudian pengertian akuntansi perpajakan. Yang pertama, akuntansi merupakan sistem informasi yang menyediakan laporan bagi para pihak pengambil keputusan, stakeholder. Yang kedua, akuntansi mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, yaitu standar akuntansi atau SAK. Yang ketiga, proses akuntansi dimulai adanya transaksi. Dengan adanya titik ketersinggungan akuntansi dan pajak ini, yaitu transaksi, maka perusahaan cenderung menerapkan akuntansi yang sudah sesuai dengan peraturan pajak atau disebut dengan istilah akuntansi perpajakan. Miss Wonger dan Fish, Akuntansi Prinsipal 2007, menyebutkan bahwa akuntansi perpajakan dirumuskan sebagai bagian dari akuntansi yang menekankan kepada penyusunan surat pemberitahuan pajak dan pertimbangan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan. Kemudian peranan akuntansi dalam sejarah perpajakan di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, pajak berfungsi sebagai pemasukan bagi keuangan penjajah. Kemudian jumlah pajak terutang ditentukan dan sangat besar. Pada masa merdeka tahun 1979 itu sistem pemungutan pajak dikenal MPS atau menghitung pajak sendiri.
dan MPOL menghitung pajak orang lain. Pada tahun 1979 sampai 1983, periode ini dikenal Paket 27 Maret 1979 dan KMK 0108-KMK-1979. Kemudian pada masa tahun 1983 sampai sekarang, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Kemudian konsep dasar akuntansi perpajakan. Yang pertama, pengukuran dalam mata uang. Yang kedua, kesatuan akuntansi, kemudian konsep kesinambungan, lalu konsep nilai historis, periode akuntansi, konsep taat asas, konsep materialitas, konsep konservatisme, konsep realisasi, dan konsep mempertemukan biaya dan penghasilan. Pengukuran dalam mata uang. Pasal 28 ayat 4 Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009. Kemudian pembukuan garing pencatatan harus diselenggarakan dengan menggunakan satuan mata uang rupiah. Yang kedua yaitu kesatuan akuntansi. Pada pasal 29 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008, besarnya penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT tidak boleh dikurangkan biaya yang dibebankan untuk dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota. Yang ketiga, konsep kesinambungan, yaitu pasal 25 ayat 1 Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008. Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan sebesar PPH yang terutang menurut SPT PPH tahun pajak yang lalu. Yang keempat, konsep nilai historis. Pasal 10 ayat 6 Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008. Persediaan dan pemakaian persediaan untuk perhitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh. Kemudian periode akuntansi, yaitu pada pasal 28 ayat 6 Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009. Tahun pajak adalah sama dengan tahun takwin, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin. Kemudian konsep taat asas. Pasal 28 ayat 5 Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009. Yang kedua, pembukuan diselenggarakan. Pada bagian 2, pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas. Kemudian konsep materialitas. Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008. Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 atau pasal 11A. Konsep konservatisme. Pada pasal 9 ayat 1 huruf C Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008 menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan. Pembentukan atau memupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit sewa guna usaha dengan opsi perusahaan pembiayaan konsumen dan perusahaan anjak piutang. Kemudian konsep realisasi. Pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008 yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima cash basic atau diperoleh accrual basic wajib pajak
baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dana dalam bentuk apapun. Kemudian, konsep mempertemukan biaya dan penghasilan. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008, besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Selanjutnya yaitu siklus akuntansi perpajakan. Nah, jadi siklus akuntansi perpajakan ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan siklus akuntansi seperti biasanya. Akuntansi selalu dimulai dengan transaksi yang akan dicatat. Di sini bukti transaksi terdiri dari transaksi kena pajak dan transaksi tidak kena pajak. Lalu transaksi ini dicatat ke dalam jurnal. Nah, setelah itu diposting ke dalam buku besar. Setelah diposting ke dalam buku besar, kita membuat buku besar pembantu. Buku besar pembantu ini terdiri dari buku pembantu piutang dagang, buku pembantu hutang dagang, dan buku pembantu persediaan. Buku ini digunakan untuk membantu bagian akuntansi dalam memonitoring besarnya mutasi hutang atau piutang atau persediaan untuk masing-masing supplier, pelanggan, atau barang. Setelah membuat buku besar pembantu, selanjutnya yaitu membuat neraca saldo. Setelah itu membuat jurnal penyesuaian, kemudian pembuatan neraca lajur. Neraca lajur ini dibuat untuk mempermudah kita membuat laporan keuangan. Pada posisi ini, kita harus memasukkan semua akun yang ada beserta saldo akhirnya. Proses selanjutnya yaitu membuat neraca saldo. Setelah penyesuaian, kemudian neraca, kemudian laporan keuangan. Kemudian setelah membuat laporan keuangan, kita membuat rekonsiliasi fiskal. Nah, berdasarkan peraturan dan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia, terdapat perbedaan perlakuan antara akuntansi komersial yang berlaku dengan peraturan perpajakan. Nah, perbedaan ini menerapkan perusahaan harus membuat laporan rekonsiliasi fiskal, kemudian setelah membuat laporan rekonsiliasi fiskal, membuat SPT pajak tahunan badan. Proses selanjutnya yaitu membuat jurnal penutup, kemudian membuat neraca saldo penutupan. Setelah itu membuat jurnal penyesuaian kembali. Dan yang terakhir yaitu membuat neraca saldo awal periode. Kemudian pentingnya akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan sangatlah penting karena menekankan perlunya pemahaman perpajakan yang baik oleh wajib pajak, terutama wajib pajak badan, agar jangan sampai terjadi kesalahan dalam perhitungan pajaknya. Karena dapat saja sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan pajak oleh aparat pajak atau fiskus. Akuntansi perpajakan juga penting untuk wajib pajak dalam melakukan perencanaan. Nah, itulah penjelasan dari saya tentang akuntansi perpajakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.